Kaget, kecewa, sedih, pasti. Marah, tapi saya nggak tahu itu harus marah sama siapa. Pada akhirnya, saya hanya bisa menerima bahwa ini merupakan takdir yang harus saya jalani. Ketemu lagi di channel Storyget bersama saya, Poppy. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang berjudul Ketika Mantan Menyapa, Aku Bisa Apa. Ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang identitasnya sengaja disamarkan untuk menjaga privasi dan juga kenyamanan orang tersebut. Mungkin kisah ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Kisah ini menceritakan kehidupan rumah tangga yang hancur dan mengalami perceraian karena sang mantan kekasih itu. Semua orang mengharapkan pernikahan itu sekali dalam seumur hidup, menua bersama hingga maut memisahkan. Namun, terkadang tak semua harapan menjadi nyata, tak semua ketulusan dibayar dengan kesetiaan. Aku menikah dengan pria yang tak lama aku kenal sebelumnya. Yang ku tahu, suamiku itu orang yang sederhana dan pekerja keras. Dua modal itu yang cukup menjadi alasanku menerima pinangannya saat itu. Pesta sederhana kami sama sekali tak mengurangi nilai sakral pernikahan. Seperti pengantin baru pada umumnya, aku merasa bahagia sekali dan bersyukur bisa menjadi pasangan halalnya. Dia merupakan sosok suami yang baik, perhatian, sering membantuku meringankan pekerjaan rumah tangga. Bahkan, tak jarang pula dia yang memasakkan makananku. Saat itu, kondisi ekonomi kami masih belum stabil. Aku yang terbiasa hidup serba berkecukupan, sekarang harus bisa merasakan hidup sederhana. Karena pada saat itu, aku hanya mengandalkan gaji dari suamiku. Aku harus sebisa mungkin mengatur keuangan, walau pas-pasan, bahkan jauh dari kata cukup. Tapi aku tak pernah mempermasalahkannya. Tak jarang pula aku selalu mengandalkan kedua orang tuaku untuk membantu meringankan beban keuanganku. Tapi mereka tak pernah mengeluh atau merasa keberatan dengan kondisi ini. Salah satu kabar baik pun datang. Aku dinyatakan hamil. Tentu kami bahagia dan bersyukur sekali dengan kabar kehamilanku ini. Suami pun lebih menunjukkan perhatiannya. Selain itu, kabar baik yang lain pun datang. Suamiku diterima di perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi. Lahirlah anak pertama kami. Semenjak kelahiran anak pertama kami, dia pun menjadi sosok ayah yang baik, ayah yang lebih bertanggung jawab, yang lebih perhatian kepada keluarganya. Saat itu aku merasa hidupku semakin sempurna dan semakin bahagia. Namun, tahun terus berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu, ada perubahan dalam dirinya. Dia yang tadinya perhatian, dia yang tadinya terbuka, kini lebih tertutup.
lebih asik dengan dunianya sendiri, dan jarang juga berkomunikasi. Dan pada saat itu sempat aku menemukan salah satu bukti bahwa itu merupakan suatu perselingkuhan. Dan pada saat itu saya juga menemukan salah satu bukti transfer dengan nominal yang lumayan kepada salah satu wanita. Dan saya tahu nama wanita itu merupakan salah satu mantannya. Tapi dia tidak ada konfirmasi atau tidak ada komunikasi sama sekali. Saya harap ini kejadian yang terakhir. Namun beberapa minggu kemudian kejadian ini terulang lagi. Dan saya menemukan bukti transfer kepada wanita lain dengan jumlah yang lumayan juga. Dan yang saya tahu itu mantannya juga, tapi dengan berbeda dengan transfer yang sebelumnya. Oke, dari dua bukti itu saya terus menunggu komunikasi dari dia, konfirmasi dari dia, apa ada itikat baik, apakah ada terbuka komunikasi untuk menceritakan ini. Karena bagi saya ini sudah merupakan masalah yang sangat fatal. Komunikasi itu ibarat tiang dalam rumah tangga. Jika tiangnya itu goyang, maka rumah tangga itu cenderung akan roboh. Komunikasi juga sangat penting di rumah tangga agar tidak ada kesalahpahaman dan juga tidak ada pihak yang menyimpulkan suatu kejadian menurut versinya sendiri. Tapi semakin lama, bukan keterbukaan, bukan juga komunikasi yang saya terima, malah sifat introvertnya yang semakin menjadi-jadi. Dia semakin tertutup, dia semakin asik dengan dunianya sendiri, dia semakin asik membalas chat mantannya, stalking atau kepo status mantannya, dan entahlah. Dari situ sebenarnya tidak ingin untuk terus berburuk sangka, tapi karena tidak adanya komunikasi itu, maka saya menyimpulkan diri sendiri bahwa ada yang tidak beres. Saya butuh menenangkan diri. Saya harus menjernihkan pikiran saya sendiri. Maka saat itu yang saya lakukan adalah berlibur. Tapi tidak sendiri, bersama teman-teman saya, dan itu pun banyakan. Dan yang awalnya saya pikir itu bisa meringankan sedikit beban pikiran saya, ternyata saya salah. Itu malah menjadi bumerang untuk saya. Suami saya menuduh saya selingkuh tanpa bukti dan tanpa konfirmasi sebelumnya. Dan pada saat itu pun talak dijatuhkan. Kaget, kecewa, sedih, pasti. Marah, tapi saya nggak tahu itu harus marah sama siapa. Pada akhirnya, saya hanya bisa menerima bahwa ini merupakan takdir yang harus saya jalani. Beberapa hari kemudian, dia datang kembali bersama salah satu anggota keluarganya, menemui kedua orang tua saya, dan mengembalikan atau memulangkan saya kepada kedua orang tua saya lagi. Di situ, dia berkata, "Bapak, saya mohon maaf. Saya kembalikan anak Bapak karena dia bukan istri yang baik. Karena ia selama ini bukan istri yang patuh. Sekali lagi saya kembalikan
anak Bapak kepada Bapak. Mulai saat ini, anak Bapak bukan lagi tanggung jawab saya lagi. Orang tua mana yang tak sedih? Orang tua mana yang tak terima anaknya diperlakukan seperti itu? Tapi Bapak, ayah saya dengan ikhlas mengatakan bahwa Kamu dulu datang ke sini meminta anak Bapak agar mau menikah denganmu. Bapak izinkan. Seingat Bapak, selama ini dengan Bapak ia tak pernah menangis, ia tak pernah bersedih. Dan sekarang kamu mengembalikan lagi kepada Bapak. Bapak terima. Meskipun ia telah menikah, ia tetaplah anak Bapak. Anakmu pun mereka tetap cucu Bapak. Dan Bapak akan rawat mereka semua. dan setelah kejadian itu dia pergi pulang kembali ke rumah kedua orang tuanya. Tidak ada komunikasi di antara kami. Anak-anak yang tadinya dekat dengan dia mengalami penurunan psikologis, depresi. Merasa kehilangan sosok bapaknya. Tapi saya berharap ini tidak akan lama dan semuanya juga akan kembali berjalan normal lagi. Sekarang saya lebih fokus ke proses perceraian. Saya minta dia yang menggugat, dia yang mendaftarkan. Dan dia mendaftarkan proses perceraian ke pengadilan agama. Maka datanglah surat gugatan perceraian dari pengadilan kepada saya. Salah satu gugatannya itu bercerai dengan alasan perselingkuhan. Lagi-lagi perselingkuhan yang dia angkat. Ya, proses perceraian pun terjadi. Proses persidangan pun terjadi. Dia dengan pengacaranya dan saya sendiri. Pada proses persidangan pertama, saya dinyatakan tidak hadir karena keterlambatan datang pada saat itu. Dan pada proses persidangan kedua, dia yang tidak datang. Proses persidangan ketiga yang seharusnya tinggal menyatakan keputusan atau ikrar perceraian, akhirnya dia mencabut gugatan cerai. Dan di depan hakim dia menyatakan bahwa kita rujuk. Di satu sisi, saya tidak ingin rujuk kembali dan menjadi istrinya lagi. Tapi di lain sisi, saya memikirkan anak-anak dan juga kondisi psikologis anak-anak. Akhirnya di depan hakim saya menyetujui untuk rujuk dengan harapan bahwa nanti akan kembali menjadi lebih baik. Dan setelah proses persidangan selesai, hakim pengadilan agama menyatakan bahwa kami rujuk. Dengan dicabut gugatannya, itu artinya kami harus rujuk. Di depan hakim kami rujuk, tapi pada kenyataannya dia kembali lagi ke rumah orang tuanya dan juga dia tidak berperan sebagai suami yang sebagaimana semestinya. Waktu terus berjalan. Di sini kondisi psikologi saya sangat tertekan. Saya harus berusaha kuat menghadapi anak-anak, mengurus anak-anak, sementara di sisi lain saya sendiri harus dikuatkan. Di sisi lain saya juga sakit, tapi saya tidak boleh membuat anak-anak sakit. Proses perceraian memberikan banyak dampak, terutama bagi anak-anak.
Bisa saja anak-anak protes atau mungkin menginginkan kedua orang tuanya untuk hidup bersama lagi. Tapi hebatnya anak-anak ini sama sekali tidak menunjukkan kekecewaannya. Anak-anak ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat. Tapi yang saya lihat ada kekecewaan di dalam dirinya ketika melihat anak-anak lain seusianya bahagia bermain bersama kedua orang tuanya. Dia tidak bisa merasakannya. Banyak sekali dampak dari perceraian. Untungnya anak-anak ini tidak depresi. Dia masih kuat. Mereka anak-anak yang hebat. Saya boleh menjadi istri yang gagal, tapi saya tidak boleh menjadi ibu yang gagal. Itu prinsip saya. Saya pikir ini harus ada kejelasan hukum atas status pernikahan saya. Karena di depan hakim kita rujuk, tapi pada kenyataannya dia masih bersama keluarganya. Maka saya utarakan keinginan saya kepada suami saya bahwa kalau memang mau rujuk, kita rujuk. Tapi kalau misalkan memang ingin tetap berpisah, segera selesaikan. Akhirnya dia mendaftarkan kembali gugatan perceraian ke persidangan. Dan datanglah surat pemanggilan dari Pengadilan Agama. Saya berencana saya akan tetap datang, saya akan ikuti proses persidangan, saya akan ikuti prosedur perceraian itu. Tapi proses persidangan belum terjadi. Saya menemukan salah satu bukti bahwa dia sudah menikah lagi dengan mantannya. Mantan waktu sekolahnya dulu. Bisa jadi mantan yang selama ini dia sembunyikan. Ternyata ini mungkin alasan terkuat di balik gugatan cerai dia. Saya masih penasaran dengan bukti itu, apakah benar adanya atau tidak. Maka saya memutuskan untuk minta klarifikasi ke pihak-pihak yang terkait, terutama pihak kecamatan atau pihak kantor urusan agama yang menikahkan mereka. Maka saya pun pergi untuk minta konfirmasi, dan kenyataan yang saya dapatkan adalah benar. Ini adalah proses pernikahan resmi secara agama, bukan secara negara. Dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemerintahan setempat atau izin akan melakukan pernikahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah pernikahan agama. Dan akhirnya mereka tidak bisa bersama dalam pernikahan. Sang suami kembali kepada mantannya dan sang istri kembali dalam kehidupannya untuk membesarkan anak-anaknya. Mungkin pesan yang akan diambil dari kisah ini, dari cerita orang ini, bahwa kegagalan bisa terjadi pada siapapun. Kita bisa saja gagal menjadi istri yang baik, tapi tidak boleh gagal menjadi ibu yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita berikutnya di Storygate Channel.